Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Rumah Hantu Darmo. Sekedar informasi, kisah serupa pernah kami bawakan sekitar 10 bulan yang lalu. Mungkin sebagian sahabat-sahabat viewer dan subscriber yang baru menemukan channel ini belum sempat mengikuti kisahnya. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Sore itu, Siska sedang bercermin di dalam kamarnya. Berkali-kali diamati wajah dan lekukan tubuhnya di cermin. Make up minimalis tapi dengan setelan blazer hitam, dia merasa tampilannya sangat menawan. Berkali-kali Siska tersenyum sangat puas dengan penampilannya di dalam cermin. Malam ini, dia ada janjian dengan seorang klien. Kalau ini berhasil, dia akan mendapat tambahan pundi-pundi penghasilan yang sangat besar. Siska adalah seorang freelance agen properti yang biasanya orang awam tahu adalah makelar properti, terutama rumah. Selama 3 tahun menjalani profesi itu, bisa dibilang Siska sangat sukses secara ekonomi. Selain cantik, pembawaannya yang energik dan berwawasan luas membuatnya mudah bergaul dengan siapapun. Tentu saja, tak sedikit orang-orang kaya yang pernah menjadi kliennya. Bertemu dengan bos-bos sebagai pembeli atau penjual rumah adalah hal yang biasa baginya. Tapi, kalau mau jujur, ada faktor lain yang sangat mempengaruhi kesuksesannya. Siska berani berkorban apapun demi klien. Bahkan, demi melancarkan semuanya, tak jarang dia bersedia tidur dengan bos-bos kaya, yang banyak di antara mereka adalah hidung belang. Cantik, luwes, pintar, dan mudah diajak deal di kamar hotel. Itulah stigma yang melekat dalam diri Siska. Awalnya, Siska merasa risih dengan itu semua. Tapi lama-lama dia merasa terbiasa dan menganggap hal seperti itu bukanlah hal yang aneh di zaman modern ini. Umur Siska 32 tahun. Kesibukannya menjadi agen properti memang membuatnya belum tertarik untuk menikah. Banyak pria yang berusaha mendapat cintanya, tapi hati Siska belum siap untuk membangun rumah tangga. Ya, seperti beberapa wanita karir yang lebih mengejar kesuksesan di luar daripada menjadi ibu rumah tangga. Siska berdomisili di Sidoarjo, kota satelit dari Surabaya. Awalnya, beberapa klien berasal dari Sidoarjo dan Mojokerto. Tapi setelah semakin dikenal cantik, pintar, dan bisa diajak deal di kamar hotel, nama Siska semakin meroket. Dan sejak sekitar 6 bulan yang lalu, dia mulai bisa menjamah kota pahlawan Surabaya. Dengan kepandaian dan keberaniannya, dalam sebulan Siska bisa mendapat penghasilan hingga 100 juta rupiah. Dia selalu menginvestasikan cukup banyak uang untuk biaya perawatan dan kecantikan, karena Siska yakin
Itu adalah salah satu modal utama dalam menggeluti profesi ini. Kali ini, peluang yang datang tidak main-main. Di perumahan Darmo Permai, lokasi yang sangat terkenal sebagai perumahan elit di Surabaya. Pak Renol yang 3 hari lalu menghubunginya, malam ini mengajak ketemuan. Dan di salah satu hotel mewah di Surabaya. Hal-hal seperti ini sama sekali bukan barang baru. Bercuap-cuap menjual kepandaiannya berdiplomasi dan kemampuan menawarkan rumah, serta layanan plus-plus bagi para kliennya. Pak Renol mengaku mendapat nomor Siska dari salah satu mitra bisnisnya. Ini adalah peluang pertama yang didapat Siska dari perumahan seelit Darmo Permai. Kali ini dia harus benar-benar serius. 250 juta adalah angka yang ditawarkan oleh Pak Renol. Dia menawarkan rumah di perumahan elit itu seharga 8,5 miliar. Biasanya, angka yang wajar adalah 5% atau sekitar 425 juta. Tapi, bagi Siska angka 250 juta tetaplah sangat tinggi. Dan biasanya, angka itu bisa ditawar untuk dinaikkan, apalagi jika dia bisa memuaskan klien, yaitu dengan pelayanan plus-plus yang selama ini sering dilakukannya. Waktu bergerak mendekati jam 7 malam. Sebentar lagi temannya datang karena janjian dengannya untuk mengantar ke hotel. Tentu saja, tujuannya adalah tempat yang ditunjuk oleh Pak Renol dan lokasinya tidak terlalu jauh. Terdengar suara berhenti di depan rumah Siska. Dia yakin itu adalah Angel, temannya yang sudah janjian. Angel adalah seorang DJ. Tadinya Angel pula yang mengenalkan padanya trik-trik untuk membuat nyaman klien. Sebagai seorang DJ, tentu Angel banyak bersentuhan dengan dunia malam. Maka tidak heran pula, sebenarnya layanan plus-plus adalah ide dari Angel, yang sejauh ini mengantar Siska ke kesuksesan secara ekonomi. Mereka berdua pun menuju ke hotel yang ditunjuk oleh Pak Renol. Kebetulan tempatnya tidak terlalu jauh dari perumahan Darmo Permai. Setelah sampai di depan hotel, mereka berhenti sejenak dan Siska menelpon Pak Renol yang ternyata sudah menunggu di lobi. Angel pun pamit sambil tidak lupa mengucapkan kepada Siska kata-kata semoga sukses malam ini. Siska hanya mengangguk sambil tersenyum manis, lalu segera menemui Pak Renol di lobi. Ternyata Pak Renol belum terlalu tua. 45 tahun atau lebih sedikit. Itu dugaan Siska tentang umurnya. Tanpa basa-basi, Pak Renol segera mengajak Siska ke kamar dengan alasan agar pembicaraan lebih fokus dan serius. Siska pun menyetujui. Dan mereka berdua segera masuk lift lalu menuju ke sebuah kamar di lantai 5. Pak Renol lalu mengambil katalog atau kunci kartu kamar hotel dari sakunya. Pintu segera terbuka dan mereka berdua pun masuk. Siska dipersilahkan duduk di kursi
dan Pak Reynold kemudian menyodorkan sebotol minuman dan gelas. Siska tahu betul bahwa itu adalah anggur mahal. Bukan sekali dua kali dia menikmati anggur jenis itu. Pembicaraan pun dimulai dan Siska menampilkan diri secara profesional. Penampilannya sangat memukau, termasuk dari sisi kemampuan berbicara. Tentu saja ditopang pula oleh kecantikan yang luar biasa. Semua dokumen telah dipelajarinya dengan seksama, termasuk beberapa foto tentang kondisi rumah itu. Dari semua sisi, termasuk interior di semua ruangan dalam rumah. Pak Reynold seperti terkesan dengan semua pembicaraan Siska. Tentu saja, Siska memang harus mengerahkan kemampuan terbaik demi peluang sebesar itu. Dan yang pasti, dirinya bukanlah pelacur, sama sekali bukan. Dia adalah seorang freelance agen properti yang kebetulan sering memberikan layanan plus pada kliennya. Minimal itu yang ada di otak Siska. Pembicaraan kemudian semakin menarik dan serius. Akhirnya Siska berhasil melakukan negosiasi dan menaikkan fee di angka 300 juta. Sebuah angka yang pasti fantastis baginya. Pak Reynold kemudian mengajaknya minum dan mengatakan bahwa sebenarnya dia bukanlah pemilik rumah itu. Dia adalah salah satu manajer di sebuah perusahaan milik si empunya rumah dan ditugaskan untuk menemui Siska. Malam yang semakin larut membawa mereka ke obrolan yang lebih luas. Lama-lama, obrolan itu menjurus ke kehidupan pribadi. Dan yang terjadi berikutnya adalah apa yang sering Siska alami. Pak Reynold dengan halus meminta layanan plus-plus darinya. Siska lagi-lagi tampil dengan elegan, walau akhirnya semuanya berakhir di sebuah pergelutan ranjang. Ini bukan yang pertama, dan Siska sudah sangat fasih memerankan hal itu. Pak Reynold kemudian terlihat tersenyum lebar dan sepertinya benar-benar puas dengan semua layanan Siska. Waktu baru jam 9 malam, dan Pak Reynold memutuskan untuk malam itu juga melihat rumah agar tidak banyak membuang waktu. Siska pun menyetujui. Di perjalanan, Pak Reynold ngobrol tentang banyak hal, terutama tentang sang pemilik yang menjual rumah itu karena mau pindah ke Jakarta, di mana sebagian bisnisnya berada di sana. Langit yang dari tadi mendung tiba-tiba menurunkan hujan yang sangat deras. Selain itu, iringan petir dan guntur sesekali datang menggelegar. Pak Reynold segera memasukkan mobil di garasi yang cukup luas itu. Dia lalu memberi isyarat agar Siska menunggunya di dalam mobil. Tak lama berselang, Pak Reynold datang dan mempersilahkan Siska masuk ke rumah dan berkata bahwa bosnya sudah menunggu di dalam. Siska melihat pintu depan rumah itu dibuka oleh seorang bapak. Pak Reynold mengatakan bahwa bosnya sudah menunggu di ruang tamu dan meyakinkan Siska untuk tidak perlu khawatir, karena ada istri bosnya juga di dalam.
Siska turun dari mobil setelah Pak Reynold pamit. Katanya ada tugas lain dari sang bos malam ini. Siska tentu tidak menanyakan lagi apa yang dimaksud tugas lain. Yang jelas, itu bukanlah urusannya. Perlahan Siska melangkahkan kakinya menuju pintu. Hatinya merasakan aura kemewahan di rumah ini. Dia yakin arsitek yang mengerjakan ini tentu bukan orang sembarangan. Terasa jelas semua bagian dan ornamen dikerjakan dengan kerapian dan presisi tinggi. Bapak itu segera menyambut Siska dan menjabat tangannya. Hujan di luar terdengar semakin deras. "Panggil aja Pak Bob," kata bapak itu sambil menjulurkan tangan dan senyumnya merekah lebar. Pak Bob ternyata juga belum terlalu tua. Sepertinya umur beliau belum sampai 50 tahun. Wajahnya oriental dengan gurat-gurat tipis di sana, yang mengesankan betapa dia dulu sangat tampan semasa muda. Bahkan di usia seperti ini pun, aura ketampanan itu belum benar-benar memudar. Tak lama kemudian, keluarlah seorang ibu yang ternyata adalah istrinya Pak Bob. Sambil menyuguhkan minuman, beliau berkata bahwa pembantunya pulang kampung tadi siang karena ibunya sakit. Setelah obrolan-obrolan pembuka yang ringan, Siska pun sekali lagi tampil profesional. Badannya sebenarnya cukup letih, karena baru saja melayani Pak Reynold yang ternyata diranjang jauh lebih ganas dari yang dibayangkannya. Dalam hati, Siska berharap kali ini tidak harus memberi pelayanan plus-plus lagi pada Pak Bob. Tapi rasanya kemungkinan itu memang kecil karena istri Pak Bob juga ada di sana. Pak Bob lalu menceritakan bahwa masalah fee diserahkan semua pada Pak Reynold. Artinya, angka 300 juta tidak diutak-atik lagi. Siska lagi-lagi merasa senang luar biasa setelah mengingat angka sebesar itu. Obrolan pun berlanjut dan tidak ada yang aneh. Semua berlangsung profesional, dan kalaupun ada selingan, itu sama sekali tidak menjurus ke hal pribadi. Tentu saja karena ada istri Pak Bob di sana. Waktu berjalan kembali, dan karena belum ada tanda hujan akan berhenti, Pak Bob mempersilahkan Siska menginap di sana. Tadinya, katanya dia akan menyuruh Pak Reynold mengantar Siska pulang. Itu adalah sesuatu yang agak dikhawatirkan Siska, karena takut Pak Reynold minta jatah ranjang lagi. Tapi Pak Bob lewat telepon membatalkan itu karena hujan yang makin malam makin deras, dan guntur yang semakin sering menggelegar terdengar amat menakutkan. Kebetulan Angel juga baru saja mengabari bahwa dia tidak bisa menjemput Siska karena ada acara mendadak yang datang tiba-tiba. Entahlah apa maksud dari mendadak. Mungkin Angel sahabatnya juga sedang bersenang-senang di sana. Siska sebenarnya sering menyetir sendiri kemana-mana. Tapi di musim hujan seperti ini, dia merasa lebih nyaman bepergian dengan Angel.
terkadang dengan mobil Angel, dan terkadang pula memakai mobil Siska. Dia merasa tidak nyaman mengendarai dalam kondisi hujan dan sendirian di dalam mobil. Siska pun menyetujui tawaran Pak Bob. Pak Bob kemudian minta istrinya mengantar Siska ke kamar belakang. Rencananya, di sanalah Siska akan istirahat. Namanya Bu Maria. Kamar itu cukup luas dengan kamar mandi yang juga terlihat mewah. Siska manggut-manggut menyaksikan itu semua. Dia sering mengunjungi rumah klien yang juga mewah. Tapi seingatnya, ini adalah yang paling mewah yang pernah dimasukinya. Sebenarnya wajar, karena tawaran penjualan rumah ini di angka 8,5 miliar. Ya udah Mbak Siska, silakan istirahat. Ini sudah hampir jam 11. Besok biar diantar Pak Reno lagi, kata Bu Maria sambil kemudian menyodorkan kimono kepadanya. Tidak ada yang aneh. Semuanya normal. Siska teringat pernah mengalami hal seperti ini sekitar setahun yang lalu. Dia juga harus menginap di rumah salah satu klien di Mojokerto yang kebetulan waktu itu juga karena hujan deras. Ketika itu Siska sebenarnya membawa mobil, tapi ibu pemilik rumah memintanya menginap karena akan berbahaya berkendara di hujan selebat itu. Dan semuanya juga berjalan lancar. Tiba-tiba Siska teringat apa yang dilakukannya dengan Pak Renol tadi di hotel. Rasanya sangat mengasihkan. Pak Renol juga benar-benar bisa memuaskannya. Wajahnya cukup tampan dan terlihat menggugah selera menurut Siska. Tapi itu segera ditepis karena sudah sering dia melakukannya kepada para klien. Siska memang berusaha untuk tidak menyertakan perasaan setiap kali memberi layanan plus-plus. Semuanya dilakukan demi kelancaran bisnis. Dan di dalam hatinya belum ada ruang untuk cinta. Paling tidak sampai saat ini. Karena keletihan yang cukup, Siska segera mengabari Angel bahwa dia menginap di rumah Pak Bob. Dan besok pagi akan diantar pulang ke Sidoarjo. Dia juga mengabarkan bahwa semuanya aman. Pak Bob tidak sendirian di rumah karena ada istrinya. Kasur yang empuk, badan yang letih, dan waktu yang semakin larut perlahan mengirim Siska ke alam tidur. Tiba-tiba Siska terbangun oleh suara ketukan pintu kamar. Lampu segera dinyalakannya. Dia memang lebih nyaman tidur dalam suasana gelap atau remang-remang. Perlahan, Siska melangkahkan kaki untuk membuka pintu. Tapi entah kenapa, kali ini hatinya diliputi ketakutan. Bukan ketakutan bahwa Pak Bob akan minta layanan plus-plus padanya. Rasanya ada ketakutan yang aneh, yang entah itu apa, dan perasaan itu semakin lama semakin kuat. Perlahan dibukanya pintu itu. Ternyata Pak Bob. Dia mengatakan ingin dipijat oleh Siska dengan setengah berbisik. Siska paham
Tentu pijat yang dimaksud bukanlah pijat biasa. Siska mengangguk pelan walau rasa kantuk masih menyelimutinya. Tiba-tiba Pak Bob memeluknya. Lalu entah kenapa bau ruangan kemudian menjadi sangat amis. Bulu kuduk Siska merinding dan kemudian terdengar langkah kaki lain mengarah ke kamar. Siska yakin itu adalah Bu Maria. Lalu ketakutan yang tadi datang tiba-tiba menjadi berlipat ganda. Tapi bukan takut Bu Maria tahu Pak Bob memeluknya. Terasa ada rasa takut lain. Dan ternyata benar. Sosok Bu Maria berdiri di depan pintu. Wajahnya terlihat jelas, tapi bukan marah. Dia justru tersenyum melihat Siska dan Pak Bob berpelukan. Dalam hati, Siska mengatakan ini semua sangat aneh. Bulu kuduknya terasa semakin berdiri. Senyum Bu Siska mengembang dan kemudian terdengar dia tertawa. Tapi tunggu dulu. Ini bukan tertawa biasa, melainkan seperti suara kuntilanak dalam film. Sesaat kemudian, Siska baru tersadar ketika menurunkan pandangannya. Bu Siska ternyata melayang. Kakinya sama sekali tidak menyentuh lantai. Sepertinya Siska benar-benar mulai menyadari apa yang dialaminya. Semua ini bukan hal yang normal. Dipandanginya Pak Bob yang masih memeluknya. Pak Bob tersenyum, semakin mengembang, lalu menyeringai dengan suara yang tak kalah mengerikan. Siska lalu menangkap sesuatu di otaknya. Ini adalah hantu. Kemudian Siska merasa kehilangan semua tenaganya. Tangan Pak Bob kemudian mencengkeram kuat tubuhnya, lalu membanting Siska ke atas kasur. Bu Maria dengan cepat melesat membantu Pak Bob. Kali ini mereka berdua berbagi tugas. Bu Maria mencengkeram kedua tangan Siska dan satu tangan Pak Bob membekap mulutnya. Nafas Siska serasa hampir habis. Kakinya ditindih sangat kuat oleh badan Bu Maria. Pakaiannya dilucuti dengan paksa satu persatu oleh satu tangan Pak Bob. Segenap usaha dikerahkan, tapi semuanya sia-sia. Pak Bob dan Bu Maria tak mampu dilawannya seorang diri. Siska berusaha mengingat semua doa yang pernah dipelajarinya. Tapi entah kenapa, tak satu pun yang melintas di ingatan. Kini, semua pakaiannya telah terlepas. Bersama kesadaran penuhnya bahwa dia sedang akan dilecehkan oleh Pak Bob yang adalah sesosok hantu. Kengerian ini sungguh tak mampu ditahannya. Malam terus berjalan dan kengerian demi kengerian semakin membekap Siska. Keringat dingin membasahi tubuhnya yang tak lagi ditutupi selembar kain pun.
Pak Bob dengan sangat lahap menggerakkan bibirnya di sekujur badan Siska. Bau semakin menyengat dan Siska merasakan ada makhluk-makhluk kecil yang sangat banyak. Dan makhluk-makhluk itu merayap-rayap di tubuhnya. Entahlah apa itu. Mungkin ulat atau belatung karena wajah dan mulut Siska dalam kondisi terbekap. Bau busuk, rasa takut, jijik, geli karena makhluk-makhluk kecil itu bercampur aduk menjadi satu. Lalu tubuh Siska terasa dipenuhi lendir yang sangat tebal. Kengerian itu ternyata belum berakhir. Siska makin memejamkan mata dan pada titik ini dia sangat pasrah. Pasrah dalam ketakutan karena tak ada apapun yang bisa dilakukan. Pak Bob semakin liar dan Bu Maria mengiringinya dengan suara tawa yang menakutkan. Waktu terasa berjalan terlalu lambat. Pak Bob kemudian melakukan sesuatu yang benar-benar dikhawatirkan Siska. Tawa Pak Bob dan Bu Maria terus-menerus terdengar. Hampir di sepanjang semua kejadian mengerikan itu. Kemudian tawa mereka perlahan memelan. Cengkeraman Pak Bob dan Bu Maria juga perlahan terlepas. Tapi Siska terlanjur tak punya tenaga. Kedua sosok itu kemudian menari sambil berpelukan di depan matanya. Badan keduanya seperti tertutup oleh ulat-ulat kecil yang makin lama makin banyak. Sesekali mereka berdua menoleh ke arah Siska dengan wajah yang sangat mengerikan. Mata mereka melotot dan tiba-tiba mata itu melompat ke arah Siska. Siska spontan berteriak ketakutan. Dengan tawa yang juga masih sangat mengerikan, kedua sosok itu mendekati Siska dan lalu memasang matanya sendiri satu persatu. Sungguh malam itu benar-benar tak pernah dibayangkan. Angin kemudian berhembus dan terdengar ada suara lesatan yang sangat cepat. Bersama itu, sosok Pak Bob dan Bu Maria menghilang dari tatapannya. Dalam kengerian yang belum sirna, perlahan Siska berusaha merangkai kesadaran. Yang barusan mengiringinya dalam kejadian mengerikan adalah hantu. Dia harus segera keluar dari rumah itu. Tapi kemudian Siska juga segera sadar. Dia dalam kondisi tidak berpakaian. Dengan tergesa, Siska memakai baju yang dipakainya tadi malam. Langkahnya masih sangat gemetar. Keluar dari kamar, berjalan menuju ruang tamu, dan tangannya meraih gagang pintu. Sisa-sisa tenaga dikerahkannya untuk bisa membuka pintu itu. Untungnya, pintu segera terbuka. Siska pun bergegas berlari keluar. Ekor matanya sempat melirik jam tangan. Ternyata hampir jam 2 dini hari.
Siska semakin mempercepat langkah, dan kali ini dia merasa sangat beruntung. Mobil Angel ternyata ada di sana, di depan rumah mewah itu. Walau bekerja sebagai DJ yang sering dipandang sebelah mata, ternyata sahabatnya yang satu ini memiliki chemistry kuat. Masih dalam kondisi ketakutan, Siska langsung masuk ke mobil itu. "Antar aku pulang." Begitu ucap Siska dengan gemetar yang dijawab anggukan oleh Angel. Di dalam mobil, tak ada pembicaraan apapun di antara mereka. Siska sangat lelah dan masih dilanda ketakutan. Sepertinya Angel sangat memahami hal itu. Berkali-kali Siska mengelus dada dan menghembuskan nafas panjang penuh rasa lega. Kengerian yang rasanya sangat lama, untungnya telah berlalu. "Kamu tahu itu rumah siapa?" tanya Angel tiba-tiba. "Enggak, emangnya rumah siapa?" tanya Siska masih dengan gugup. "Aku sekitar setengah jam nunggu kamu di depan rumah itu. Aku ingat ceritamu kemarin tentang lokasinya. Itu kan rumah hantu Darmo yang sangat terkenal itu." Siska sontak terperangah mendengarnya. Rumah hantu Darmo memang sudah sangat terkenal. Banyak orang yang mengaku pernah mengalami hal aneh di sekitar sana. Banyak juga cerita tentang orang yang dibawa makhluk halus yang kali ini menimpa dirinya. Waktu pun berjalan dan tak ada pembicaraan lagi di antara mereka. Sampai kemudian mereka berdua tiba di depan rumah Siska. Siska mengucapkan terima kasih dan Angel langsung menancap mobilnya. Lalu Siska menekan bel dan tak lama kemudian Mbak Sumi keluar menyambutnya. Siska memang hanya tinggal berdua dengan Mbak Sumi pembantunya di dalam rumah yang dibelinya sekitar setahun yang lalu itu. Rasa takut masih menyelimuti. Tidak seperti biasanya, kali ini Siska minta agar Mbak Sumi menemaninya tidur di kamar. Setelah membersihkan wajah dan tubuhnya, Siska berbaring di samping Mbak Sumi di atas kasur yang cukup besar itu. Tak lama kemudian, Mbak Sumi terlihat sudah tertidur, dan Siska lalu menenggelamkan diri di dalam selimut tebalnya. Setelah teringat sesuatu, tangannya segera meraih HP. Lalu dia mencari kontak Pak Renol yang kemudian dihapus dan diblokirnya. Kemudian dia menelpon Angel dan mengabari bahwa dirinya sudah tenang. Angel mengangkat telepon dengan suara yang sepertinya sedang mabuk. Lalu dia berkata, "Maaf ya, aku gak bisa nemani kamu. Aku tepar, Cin. Setelah ngantar kamu ke hotel, aku langsung mabuk. Besok pagi ya, mungkin aku pulang dan mampir ke situ." Telepon itu segera ditutup Siska. Angannya kemudian berusaha merangkai semua kejadian. Dalam hati, dia bertanya,
siapa yang tadi menunggu di rumah mewah itu dan lalu mengantar dirinya pulang. Siska semakin menenggelamkan diri ke dalam selimut tebalnya. Dicubitnya paha kuat-kuat untuk mendapat keyakinan bahwa kali ini dia sudah benar-benar di alam nyata. Tapi ada satu hal yang sedikit membuatnya tenang. Di sampingnya ada Mbak Sumi, dan dia sudah keluar dari rumah hantu Darmo. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Rumah Hantu Darmo. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.